Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harly Siregar mengklaim tidak anti kritik terhadap pemberitaan negatif termasuk di media sosial. Harly menyebut pasal yang dijerat kepada Direktur Pemberitaan JAK TV tidak terkait beritanya. Bahwa perbuatan yang dipersangkakan kepada yang bersangkutan itu adalah perbuatan personal yang tidak terkait dengan media. Itu tegas. Dan yang kedua, bahwa yang dipersoalkan oleh kejaksaan bukan soal pemberitaan, karena kita tidak anti kritik. Bahkan rekan-rekan media tahu bagaimana sejak saya menjadi Kapus Penkum di sini. Tetapi yang dipersoalkan adalah tindak pidana permufakatan jahatnya. Lalu bagaimana mendudukan penetapan tersangka Direktur Pemberitaan JAK TV? Ada jurnalis Kompas TV Jihan Jufri dan juru kamera yang melaporkan, ada Ian Faris yang melaporkan dari Kejaksaan Agung Jakarta. Jihan, selain akan menggunakan wewenang masing-masing, baik itu Dewan Pers maupun Kejaksaan Agung tadi yang disampaikan dalam konferensi pers bersama, apa saja yang jadi hasil pertemuan antara Kejaksaan Agung dan Dewan Pers? Terima kasih. Ya, Friska dan juga saudara, seperti yang kita ketahui memang dari Kejagung ini sudah menetapkan 3 tersangka baru begitu ya, yakni 2 diantaranya ini merupakan advokat dan 1 diantaranya ini merupakan Direktur Pemberitaan dari salah satu stasiun TV yang berinisial TB begitu ya, dan 2 advokat lainnya ini berinisial MS dan juga JS. Jadi memang tadi sempat kami dapatkan informasinya bahwa terdapat sejumlah uang yang diterima oleh Direktur Pemberitaan TB. Ini informasinya uangnya senilai 478 juta yang diberikan oleh kedua advokat tersebut, dan memang ini diberikan untuk mengarahkan pemberitaan ataupun peliputan yang dinaikkan begitu ya, yang diliput dan juga diberitakan oleh salah satu stasiun TV tersebut. Dan memang untuk berita-beritanya tersebut setelah dikatakan bahwa ini merupakan berita palsu ataupun tidak benar adanya, yakni ini dinaikkan melalui media sosial dan juga media online yang dimiliki salah satu stasiun TV tersebut. Berita-beritanya ini seperti narasi kerugian negara yang merupakan narasi bohong begitu ya, dan juga ada aksi demonstrasi yang diarahkan oleh diduga diarahkan oleh kedua advokat tersebut, yang kemudian dibiayai juga oleh kedua advokat tersebut yang kemudian diliput oleh salah satu stasiun TV tersebut. Dan akhirnya memang karena adanya kasus perintangan penyidikan tersebut, sang direktur dari pemberitaan salah satu stasiun TV tersebut ini dikenakan pasal 21, yakni terkait tindak pidana korupsi begitu ya. Dan memang tadi sesuai informasi yang kami juga sudah dapatkan bahwa dari Kejaksaan Agung ini dan juga Dewan Pers saling menghormati satu sama lain, dikarenakan memang adanya proses hukum yang sedang dijalankan oleh Kejaksaan Agung, yakni proses hukum tindak pidana korupsi atau tipikor tersebut begitu ya. Ini disampaikan oleh Harly Siregar bahwa intinya kedua lembaga ini saling menghormati proses-proses tersebut, yakni selain proses tindak pidana korupsi dengan kenaan pasal 21 tersebut, Dewan Pers ini juga sedang memeriksa kode etiknya begitu ya, terkait berita-berita yang publish atau yang dinaikkan oleh pihak Direktur Pemberitaan atau salah satu stasiun TV tersebut. Namun tadi ini juga mengapa yang menjadi pertanyaan, mengapa ini dikenakan kasus tindak pidana korupsi, padahal ini merupakan kasus jurnalistik juga begitu ya. Nah, ini disampaikan oleh Harly Siregar yang merupakan Kapus Penkum Kejagung bahwa
dikenakan pasal tipikor tersebut dikarenakan ini dianggap kasus perorangan ataupun bukan kasus institusi, dikarenakan memang uang yang diterima tersebut ini langsung masuk ke kantong dari salah satu direktur pemberitaan yang berinisial TB tersebut. Dan sekarang pun memang ketiga tersangka tersebut, yakni dari advokat, ada 2 advokat tersebut, dan juga 1 direktur pemberitaan yang berinisial TB ini sudah diamankan di rutan Salemba begitu ya. Dan memang ini salah satu yang masih didalami oleh Dewan Pers ini yang dinilai penting, salah satunya ini merupakan bahwa di level tersebut, ini ditegaskan begitu ya oleh Dewan Pers, bahwa orang yang sudah di level tersebut seperti dalam kasus ini merupakan direktur dari salah satu stasiun TV begitu ya, direktur pemberitaan ini seharusnya sudah memiliki status kompetensi wartawan, dan maka dari itu ini memang Dewan Pers masih akan memeriksa apakah dari TB ini sudah memiliki status kompetensi tersebut. Begitu Friska. Ada 3 tersangka baru, salah satunya adalah direktur pemberitaan TV lokal dan 2 dari advokat. Saat ini sudah ditahan, dan tadi disampaikan dalam konferensi pers bersama antara Dewan Pers dan Kejaksaan Agung akan menjalankan perannya masing-masing. Kejaksaan Agung dari sisi pidana dan Dewan Pers dari segi etik jurnalistik terkait dengan berita yang dimuat oleh direktur pemberitaan tersebut. Tapi disampaikan oleh Kejaksaan Agung bahwa uang yang diterima itu masuk ke kantong pribadi, bukan ke perusahaan. Terima kasih Jihan Jufri dan Ian Faris, jurnalis Kompas TV dari Kejaksaan Agung, Jakarta.